Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Bangsa Online yang sangat saya cintai dimanapun panjenengan berada. Kali ini kita akan membahas soal sikap Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdlatul Ulama dan juga Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dikaitkan dengan sikap Habib Utsman Ba'alawi yang juga ulama pada era penjajah. Sekarang ini atau paling tidak belakangan ini muncul polemik yang luar biasa di media sosial dan di publik tentang peran-peran mereka di era penjajahan Belanda. Nah, karena itu kita hadirkan seorang ulama, Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Beliau ini salah satu kiai di Pesantren Tebuireng, bahkan beliau ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng. Nah, saya pernah mendengar pidato beliau waktu Hol Gus Dur di Pesantren Tebuireng yang intinya bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu saat para ulama, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan, beliau menghayati perjuangan mereka, bahkan mempelajari positif negatifnya tentang strategi yang sudah dilakukan oleh para pejuang atau pahlawan terdahulu. Di antaranya misalnya Pangeran Diponegoro. Nah, yang menarik beliau itu mengevaluasi strategi dan menganggap kegagalan, mohon maaf ya, kegagalan pahlawan yang melakukan pemberontakan secara sporadis itu menjadi inspirasi untuk strategi beliau, sehingga ternyata seperti kita lihat Indonesia merdeka saat ulama-ulama sekaliber Hadratus Syekh ini menjadi tulang punggung. Bahkan seorang wartawan, Ahmad Syihab, menulis bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah peletak dasar kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menarik kita pelajari, karena itu kita undang beliau Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i ini ke studio untuk menjelaskan agar generasi kita, terutama bangsa Indonesia, warga NU dan seterusnya, para santri, bisa punya wawasan tersendiri, wawasan terkait kebangsaan kita. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah saya beri pengantar, mungkin Pak Yai bisa menjelaskan benar nggak yang Pak Yai sampaikan waktu pidato di Hal Gus Dur di Tebuireng? Iya. Seingat saya beliau itu istikharahnya terinspirasi ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka. You jangan nekat gitu sampai hancur sendirilah. Terus pesan ayat wa ahsin, coba diperbaiki, pakai yang baik saja. Maka ayat ini dipakai evaluasi untuk mengubah strategi dari fisik menjadi sama dengan ya maaf, nanti merujuk nggak enak loh ini ya. Pak Quraisy kan pernah bercerita tentang itu. Pendahulunya, ya saya nggak menyebut dinastinya ya. Faqih Al-Muqaddam itu kan dulu sampai dipatahkan pedangnya, terus diubah strateginya menjadi pendidikan penguatan. Terinspirasi juga dari situ. Perjuangan-perjuangan para pahlawan atau ulama kita kan memang sporadis ya saat itu ya. Tidak masif betul. Misalnya ada pemberontakan Banten, pemberontakan ini.
Nah, mungkin itu juga ya yang menginspirasi Hadratus Syekh. Ada sifat kasuistik yang berbeda. Ada yang karena menuntut keadilan petani dan apa. Oh, ya. Kasus di daerah ya? Iya, tidak serta-merta tentang kemerdekaan. Nah, karena itu maka saya ini pertama membatasi diri. Bicara dari perspektif fikih, perspektif ilmu saja. Tidak membela fan ini ya. Coba ya. Hadratus Syekh itu sudah mendirikan pondok pesantren tahun 1896, lalu disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda 1899. Semua ulama di Indonesia waktu itu loh, waktu pemerintah Belanda itu, apalagi era Muhammadiyah lahir, Taswirul Afkar dan lain-lain. Coba bayangkan ada deskripsi pemikiran Taswirul Afkar. Itu semua ijma, suku siapa enggak, terhadap apa yang ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya beliau Manhajul Istiqomah fid Dini bis Salamah. Beliau membaca kitabnya Habib Utsman ini yang isinya bahwa fiqhul jihad itu persyaratan rukunnya jauh lebih hati-hati ikhtiar. Sehingga kurang satu syarat pun tidak boleh kita angkat senjata. Satu. Terus dia mengambil di kitab Zubat. Wal batilul fasidul lis-sahihi wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukit. Ini mengambil kitab Zubat Imam Ibnu Ruslan. Tadi sehingga dari ini beliau Hadratus Syekh itu merasa ada teman yang mempunyai perspektif sama, bahwa berjuang ini tidak mutlak menggunakan senjata. Ada masanya, ada waktunya sendiri untuk ini. Nomor 2 tadi wala setuju tadi. Andaikan waktu itu dikumandangkan jihad, ya habislah kita mengganti persenjataan. Belum waktunya. Maka kita bunuh diri, disebutkan oleh tadi itu. Karena persiapan masyarakat juga belum matang. Nggak ada yang bisa punya ahli itu. Paling sing gembelengan siji-siji. Tapi perlu ada. Saya punya data, Kiai Amin dan Kiai Mutadi Tunggul di Paciran itu. Sogoannya bukan main. Tapi oleh mereka itu di bawah ya, di bawah sumur, dibeleki ya situ. Itu gurunya ibu saya. Tapi itu satu-satu loh, satu-satu. Tapi tahun sekian sudah, tapi kayak ngono potongannya. Nah, kemudian inilah yang saya maksud. Sampai fatwa ini berlanjut. Muktamar NU di mana itu? Banjarmasin. Itu memutuskan pertanyaan bagaimana hukum status negeri kita ini, Hindia Belanda. Jawabannya sah. Disebut Darul Islam. Alasannya banyak, tapi ingat saja. Kitab rujukannya itu Buhyatul Mustarsyidin, talkhis dari fatwa ulama akhirin itu tulisannya Abdurrahman Ba'alawi loh. Kayaknya saya khatam lah baca itu pernah, walaupun nggak paham gitu. Tapi ini kitab muktabar, dijadikan rujukan orang NU, semua pakai rujukan. Sehingga dari segi ilmu itu lintas diskriminasi, apa saja yang ada. Karena ini maka bisa dibayangkan, Nahdlatul Ulama sendiri itu berdiri, disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti bahwa kalau ulama itu masih mengakui pemerintah ini sah. Termasuk Tebu Ireng sendiri. Diresmikan Hindia Belanda tahun 1896. Termasuk yang lain-lain.
Ya termasuk NU juga kan. Nah iya NU juga 26 itu. Artinya kan karena waktu itu memang pemerintahan Hindia Belanda. Iya sah tadi. Jadi persoalan nanti akan menjadi sensitif nanti. Saya paham ini. Apakah kita bisa menemukan fatwa Hadratus Syekh atau ulama lain, kiai lain yang menganjurkan, mewajibkan angkat senjata waktu zaman Belanda? Saya sepengetahuan saya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena ijma semua. Tapi begitu Indonesia ini merdeka, Jepang kalau saya ke Hadratus Syekh. Bahkan Soekarno minta dino. Karena tanggal 15 itu sudah gupo Korea Selatan. Korea sudah merdeka kan sebelumnya itu. Kurang sedikit. Saya diberitahu. Aku istikharah sih. Kata Hadratus Syekh. Iya. Jadi Soekarno minta dino. Ya, minta hari. Kapan kira-kira merdeka gitu maksudnya. Soekarno kan sudah ditahan oleh pemuda-pemuda. Saya gitu. Juga gelem sih, saya ngenteni jawaban Hadratus Syekh. Lah, Soekarno kan kelenik juga. Iya. Ono dino apa terus Hadratus Syekh memutuskan tadi itu. Hari Jumat. Itu dirujuk itu. Nah, begitu sudah merdeka, sudah hengkang semua, kok mau balik lagi kan tanpa ketika itu baru ada fatwa resolusi jihad. Karena apa? Karena sudah mempunyai wakon sendiri. Sudah mempunyai negara sendiri yang sah. Maka apapun bentuknya harus dipertahankan. Mati pun mati syahid. Karena sudah watonnya sendiri. Dulu tidak pernah ada fatwa itu. Cerdas bukan? Ahli fikih betul. Disebut perang Sabil. Mati syahid. Sampai menggunakan lompatan kias masafatul qasri fikih rukhsah ibadah menjadi masafah fikul ziyad fardu kifayah dan ain. Kalau bukan ya cerdas nggak bisa, nggak ada istidlal begitu itu. Di bawah hador fardu ain safar. Coba terus ayatnya, saya masih ingat ayatnya itu. Apa laku? Bilqis yang mau diserang oleh Sulaiman. Lalu mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mau merusak lagi. Muluk ini kekuasaan. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Mau direndahkan lagi martabat bangsa. Terus bakadzalika yaf'alun. Saya masih ingat. Kalau enggak salah yang menerangkan ini Yai Mujib Ridwan. Surabaya. Iya, malah merujuki kadzalika itu dengan senyum. Bakadzalika yaf'alun. Wis ngono kuwi kelakuane penjajah. Wis gak usah repot-repot merujuki dzalika barang. Aku guyu bare kok iya pinter gitu. Saya dibantah oleh guru kami. Pak, bukan itu Kias Ma'al Farid. Itu kan muluknya, yang itu kan Sulaiman, Muslim. Dan daerahnya kan Bilqis. Hari ini kan beda. Apa bisa? Terus saya begini, ini fikih siasi. Jadi bukan karena keagamaan, tapi kesamaan tasyabuh ilatnya. Kalau beliau, iya gitu. Saya bukan sombong. Yang mengungkap kembali ayat itu saya waktu itu. Saya tak serahkan tentang, tak diskusikan saya diserah. Ya karena saya tidak tahu lagi, tidak semuasyarah dengan beliau. Tapi akhirnya Allah alam itu. Nah, jadi jangan mengatakan begini. Habib Utsman bin Yahya pro Loyalitas Londo, Hadratus Syekh berontak menguadu jihad Londo. Nah, itu saya mau tempatkan gini. Hadratus Syekh waktu zaman Belanda itu tidak pernah berfatwa jihad. Karena masih strategi tadi. Baru ada resolusi itu ba'dal istiqlal. Utsman bin Yahya wafat tahun 1913. Jadi era itu sama, fatwanya sama. Fatwa sama dengan semua ulama. Semua ulama tahu kitab itu. Yang saya tulis tadi itu. Semua Hadratus Syekh tahu baca itu.
dan menyepakati sama strateginya. Nah, persoalannya kan menjadi sensitif begini. Ketika dianugerahi bintang, nah ini kan, ya itu. Aku susah pembacaannya sufistik, aku gelem. Pembacaan perjuangan semangat saya gelem. Tapi bacaan politik aku mau. Yang jelas kan Hadratus Syekh menolak bintang, tanda jasa yang diberikan Belanda. Ya. Sementara Habib Usman bin Yahya menerima. Nah, gitu kan. Nah, makanya saya akan menghindar ini nanti sensitif gitu. Waktu itu ono ketok ya, nggak salah. Itu ono mbasum seperti itu. Hadratus Syekh itu ketok ya. Bakul beduk ono pengumuman maghrib di tradisi di Tebireng ya. Iya. Santri-santri poso 3 dina mulai meneh. Kata Hadratus Syekh. Iya. Disuruh puasa 3 hari. Dongakno aku iso tetep tangguh. Artinya tidak menerima itu. Tidak menerima bintang. Iya, cek tetep terus. Sampai segitu ya Hadratus Syekh. Aku kurung dhewe aku kon sumpah ping 1000 gelem aku menerima itu. Kurungu itu sudah. Jadi Hadratus Syekh itu agar tidak tergiur untuk menerima penghargaan bintang itu, minta kepada para santrinya puasa 3 dino. Puasa 3 hari. Iya. Tapi kesamaan fatwa jihad saat itu sama. Loh, beda loh ya. Saya perspektif fikih dulu loh ya, fikih sama. Memang Habib Usman bin Yahya itu fakih dia. Pinter, alim dia. Ya kan memang banyak yang Alawi pinter. Loh, itu termasuk pengarang tadi kitab Buyatul Mustarsidin, Sulamut Taufik. Itu Bureng itu Mas ya. Bureng itu. Setidaknya ada 3 kitab. Yang saya tahu ini. 1 Buyatul Mustarsidin. Saya sendiri yang baca. Nomor 2 Nahjut Taisir. Ilmu tafsir yang disarai itu karangan As-Sayyid Muhsin Al-Misawi. Al-Misawi itu Ba'alawi. Yang disarai oleh Faidul Khabir. Nah ini apa sih? Syekh Yasin Padang, Faidul Khabir. Nomor 3 tadi itu biasa Sulamut Taufik itu. Ila mahabbatillah yang ala tahqiq. Disarai Kiai Nawawi Bantuat Sungai Tasdik. Disarai juga oleh Habib Husain Ma'bad dengan Kak Surrohi. Apa itu? 3 ini benar-benar. Sehingga saya mengatakan ketika Soekarno mau mengusir atau mengembalikan barang itu, yang tidak boleh kan Hadratus Syekh termasuk Kiai Wahab. Yang tidak setuju. Iya, karena tadi karena kita masih butuh ilmu mereka mengajari ini ulama masyarakat sekian banyak dan mereka banyak jadi dianggap kasabut lihtiyajina, tapi disalahpahami oleh mereka. Gak mungkin Kiai Hasyim itu butuh ilmunya. Nah ini emosi. Sudah emosi gak dipahami iku sapa gitu. Bukan butuhnya kan bukan Hadratus Syekh, masyarakatnya kan. Iya masih mereka banyak mengajar. Termasuk yang menjawabkan Kiai Wahab. Gak usah lah. Betul-betul. Nah terus kita ditarik kabeh piye? Nah di sini berarti harus dibedakan antara soal pemahaman keagamaan, maksud saya fikih, ya kan, secara intelektual dengan kepentingan politik, sikap mereka. Yang jelas kalau dalam politik kan memang Habib Usman ini berada di pemerintahan Belanda kan. Saya tidak komentar di situ loh ya. Tapi saya membaca kesamaan fatwa saat itu tentang sikap apa. Habib Usman mengambil dari Zubat Ibnu Rusan yang tadi saya sebutkan. Ulama NU keputusan muktamar mengambil juga di Buyatul Mustarsidin. Ba'alawi juga. Loh, kalau pendapat itu bagus dan masalah ya NU itu objektif. Iya, dari manapun. Dari manapun. Ya. Itu nurullah tadi. Nah ini, karena itu maka dalam penyebutan beliau yang ya maaf kultus itu nggak boleh kepada siapapun ya. Tapi ini ingin saya pahamkan penggelaran terhadap alur Rasul, keluarga dalam, ahlul bait, Al-Quran ahlul bait ya.
atau kita istilahnya apa, dzurriyah ya, gitu. Ya, dzurriyah ya. Itu ada 3. Yang klasik mansus itu syarif. Ada kombinasi di hadis itu antara siapa? Ibnatul Jun, orang yang sok kuat itu, malam ngenyek. Gak mungkin Syarifah menyerahkan kepada alas suko. Ada komparasinya, Syarif dan suko. Suko itu wong pasaran. Satu Syarif. Nomor 2, yang klasik itu as-sayyid. Semua alur Rasul dulu itu disebut as-sayyid. Sayyid. Tunjukkan yang klasik. Tadi pengarang Nahjatul Tafsir. Teori periwayatan hadis sanad ya, yang ditulis Hadratus Syekh. Jadi sami itu an sayyidi, as-sayyidi. Enggak ada Habib. Memang waktu itu panggilannya sayyid. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri di kitab. Kitab apa ya? Ini termasuk Uqudul Jan, masuk Ismidul Ainain. Ada saya buka. Nanti di sini saya punya, nanti saya tunjukkan. Jadi sebutannya itu ala hasabil maqam. Di negara ini menyebut sayyid, baru akhir-akhir disebut Habib. Tapi saya dibully. Dokter goblok gak iso bedakno. Dan ala nek ero ngene iki kira sak Kiai Nawawi dhewe lho. Dikit saya tunjukkan. Saya pernah tanya sendiri guru saya, Pak Said Agil Al-Munawar. Pak, untuk menulis ini gimana sih Pak? Kan saya kan dibimbing beliau. Iya, iya. Nama saya itu satu. Nama saya itu Agil. Nah, ini saya itu menang deh nih. Tahu tuh. Sesungguhnya saya itu Sayyid. Tapi waktu di sini di paspor apa itu untuk ejaan itu Said. Akhirnya semua ya sudah daripada ngubah-ngubah. Jadi kalau nak biar itu di kitab kita itu populernya klasik itu As-Sayyid. Kita mau diskusi tentang filologis, monggo. Aku goblok ya. 1, kalau pakai urful istimali seperti tadi itu 3, seperti elaborasinya Kiai Nawawi. Aku pakai referensi kok. Tutup kok. Saya coba kan. Nanti ini terus piye? Wis babat aku goblok apa? Kalau mau menggunakan tinjauan takbir nusus Al-Qur'an, tak dudun. Kata saya di Ali Imran itu cenderung teologis. Wasayyidah wa hasura wa ramus. Kalau kata saya di surah Yusuf itu cenderung majikan juga rumah tangga. Wa alfaya sayyidah ladal bab. Kalau di Al-Ahzab itu cenderung kepemimpinan atau nasadatana. Baku baro'ana jadi. Terserah mau diskusi tentang filologis apa bahasa wahyu atau bahasa urus saya siap untuk ini. Tapi saya terima juga diarani goblok gak lebih. Memang saya goblok kok. Tapi saya pakai rujukan. Saya pakai rujukannya ada kitab. Mungkin nanti saya itu kan. Ada As-Sayyid, baru akhir-akhir itu Habib. Habib silakan ala wazni fa'il, mubalaghah fa'il atau bermakna maf'ul. Boleh. Terserah. Tapi tidak sedimensi makna Sayyid. Untuk sebutan itu. Termasuk di Al-Quran. Nah, karena itu maka tentang mungkin saya salah, apakah Syekh Zaini Dahlan itu Habib apa Sayyid atau bukan, wallahu alam. Itu mungkin saya salah penyematan saja. Jadi tak masuk ini SH apa MA paling ngono tok balik ya. Jadi sama dengan kita sebutan tokoh itu agama itu sama, ono kiai, ono ajengan, ono sama saja kok. Oh aja. Nah, belum lagi ada istilah syekh. Syekh itu spesial untuk umur 40 tahun. Dan perlu diketahui, umur 40 tahun itu satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran. Dewasaan. Di Al-Ahqaf. Ada 6 panduan. Yang sekarang saya khutbahkan sudah sekitar 40 seri. Mungkin bisa 60 seri. Untuk membicarakan syekh ini saja.
berdasar itu. Kalau nggak percaya tanyalah. Nego itu bir koncal rekaman itu. Kembali lagi ke ini kayak soal apa ketok tadi ya? Iya ketok. Jadi di Tembuireng itu kan memang dulu ada tradisi kalau mau mengumpulkan santri ya kan itu di tabuh beduk itu ya. Berarti saya ingin mempertegas lagi, Hadratus Syekh itu sampai mengumpulkan santri di masjid, meminta mereka poso telung dino agar tetap tangguh, tidak tergoda dari menerima bintang dari Belanda itu ya. Iya. Itu persoalannya kan, adakah perbedaan persepsi dasar pemikiran? Kenapa Belanda memberi bintang ke Hadratus Syekh dan kenapa kepada Habib Usman yang kemudian menerima beliau ya. Pertama saya melihat sofistik beliau. Dia itu penganut teori Dafnul Wujudnya Imam As-Sakandari di Hikam. Dan Hikam itu diajarkan di Tembuireng. Saya santri yang diajar oleh Kiai Samsuri. Teori Dafnul Wujud itu tak buktikan ya. Hadratus Syekh itu hafid Al-Quran, mungkin wisudawan ke-7. Ada Al-Inayah bil Quran, semacam buku memori di Saulatiyah. Ke-6 itu Kiai As'ad di sana, di Jawa Barat sana. Walaupun beliau itu hafid Al-Quran, tapi tidak mau membidangi itu. Sufinya dikasihkan menantunya Kiai Romli, ya kan? Terus Al-Qur'annya diserahkan ke Abdullah dari lainnya diserahkan termasuk di falak-falaknya diserahkan ke Kiai Maksum. Nah ini hebatnya. Ketika terjadi perbedaan pendapat bahwa Kiai Maksum Ali itu menghitung hilal menggunakan salah satunya hilal pendek. Kalau sekarang mungkin dianggap imkan wujud lah. Sudah di atas 1. Poso iki. Ria iki. Terus sowan Hadratus Syekh. Ya gak apa-apa. Tapi aja diumumno. Aku melok sing menene Istiqmal. Aku lazim. Jadi betapa penghormatan Hadratus Syekh terhadap perbedaan pendapat dan betapa iktimat Hadratus Syekh mempercayai keputusan formal itu di pemerintah walaupun pemerintah kafir Belanda. Dihormati pemerintah pusat karena legal. Beliau pimpinan. Rumusan yang disepakati oleh semua ulama Sunni. Tidak boleh melawan pemerintah itu. Boleh melawan kalau malam tarau kufron bawahan. Lihat di semua kitab. Wah, yang nggak saya tinggi-tinggi seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini anu lagi. Unik mas. Jajal, takono kiai-kiai kabeh takono. Tapi Ibnu Khaldun mesti mukadimah mesti ngono ya. Ya salah lah. Mukadimah itu bukan judul kitab. Itu ahli tata negara. Judulnya kitab itu panjang. Kitabul Ibar wa Diwan Ilmu Betadak wal Khobar. Dikirain tentang khobar itu nahu. Enggak, ini teori kausalita. Peristiwa dan efek. Tentang khobar kalau itu. Fi ayyamil arabi wal ajami wal barbar. Min ayyam min wa man asarahum min dawis sultanil akbar. Sampai ada gak ngarapal judulnya. Angel mas. Kurang gede terus diprotes oleh santri itu. Saya mbok disingkat saja ke kedawan itu ngakeh hajmi. Ya wes. Akhirnya diringkas judulnya Muqaddimah. Jadi Muqaddimah itu ditulis setelah kitab. Tapi siapa sih katanya maca iki? Nah, aku pernah studi ini waktu dengan John Hendrik Mauleman, orang Belanda. Itu semua malam taruh kufron bawahan. Terus kalau dikatakan ya, yang disebut Baman Al-Sorom min Dawi Sultan Akbar itu siapa? Apakah penguasa negeri itu harus pribumi? Ayo jawab.
Ya. Jawab. Katanya muni iya, nggak mungkin. Karena siapa yang punya sultan walaupun bukan pribumi, buktinya para ulama mengesahkan makanya berendam. Kalau jawab iya, di situ sudah ada dalil. Rasulullah orang mana? Orang Mekah atau orang Madinah? Wah sayang ini. Kamu sultani hanyar. Kapan mau coy gitu. Iya. Aku dianggap perubahan. Aku nggak tahu. Aku mau politik. Saya kalau membela keilmuan, oke. Membela filologis bahasa Al-Quran, oke. Uruful istimal, oke. Tapi ini politik aku mau. Perkara hadratus saya diamanati tadi yang menjadi tadi itu gini. Kayaknya di video saya itu tidak ada liko ketemuan tunda. Tapi putrane itu sing ketemu. Abdullah bin Zain itu. Karena beliau dikuyo-kuyo. Terus grup itu salah satunya yang mengenalkan tuh Habib Muhsin Jombang. Kuburan ini guna peterongan. Hadratus saya itu si Erdogan. Loh iki Hasim itu sing kenal itu betul. Terus nah, wong alim ku ini Mas, tradisi wong alim itu. Wong alim di pendapat tuh rata-rata ditulis bukan dianukan. Kayak tadi Habib itu ditulis semua. Terus Habib Zaidan ditulis judulnya kitabnya apa? Raddul Wahhabiyah. Wah, disikati kalau pemerintah Wahabi. Terus diamane terus. Jadi imam besarnya tuh Habib Zaini tadi terus bosah. Tapi terus-terusnya ini yang menjadi pasukan-pasukan salah satu Hadratus Syekh. Kitab Raddul Wahhabiyah inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Hadratus Syekh mempertahankan Sunni tadi itu. Sampai menjadi tulisan beliau Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Hadratus Syekh itu bukan plagiat. Teori mentransfer begini dan mengkonstruksi itu yang saya minimal dua. Satu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang punya korelasi dengan Raddul Wahhabiyah. Nomor 2 kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Yang diproduksi itu hampir persibabnya dengan kitabnya Badruddin Ibnu Jamaah. Judulnya Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil alim wal Muta'allim ya. Itu persis. Tapi beliau itu pandai sekali berform cerdas terus. Sampai pernah saya juga plagiat oleh tesis di Sydney nih salah. Saya menjawab. Nah, penolakan terhadap ini itu. Satu tadi karena nilai sofistiknya tinggi ya, sudah. Nomor 2, beda Mas. Hadratus Syekh ini tetap berjihad. Tidak mau kompromi loyal, tetap ngomong tentara-tentara junudu nih dari santri-santri seperti Mbah Sun sak pituruteku. Aku ketika nani dhewe kalau kayak adalah aji-aji lembu sekilan ditembak londo kurang sakilan mengsri dengan misalnya aku gak tadi dukun gak aku mari setoran Quran diceritani ya ini cerita aku kita tahu nyekati London tak nyekati Belanda apa gak ngerti itu terus oleh senjata tak kabel gak iso ngunekno kabel terus maksud orang ono serbuan datang aku mau ndek keras ngene iku lho ndek kelapa aku ditembak alhamdulillah selamat. Nah tadi ilmu juga gak mungkin Londo pakai karaben gak kena gak mungkin. Iya, tapi tidak pernah diinstruksi untuk melawan. Jadi Hadratus Syekh tetap memimpin gerakan-gerakan di bawah tanah yang hilang. Ketika Sunuh Guru namanya Abdul Wahab ya, Abdul Ghaffar. Itu orang itu kitabnya banyak saya bilang. Jembatan di Waringan itu banyak orang ya ini.
Tidak ada pengiriman pasukan ke dia. Ini vital itu dibom, dirusak. Dirusak mana? Tetaan karo senuh itu jarine diinstruksi, ditulis papan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, sing maca santri-santri alim-alim kabeh kok dibuang ngono ae. Tapi akibatnya apa? Semua pintu rumah penduduk kan kayu-kayu jati dicukili kabeh, Mas. Digawe nembal jembatan tadi. Nambah rusak kabeh gak sido. Tambal seret dikai apa bom itu tarik ke atas terus melayu. Akhirnya leret. Efeknya orang penduduk dicukili kabeh lah kami. Dibangun karena tekan ndi, Pak, sing wis apik. Aku diceritain dhewe. Aku kongkon sumpah ping 1000 gelem aku. Diceritani Kyai Rusdi. Jadi harus itu mempertimbangkan. Salah satu tetap patriot. Tapi bagaimana caranya cantik itu ya. Tapi satu sisi sufistika tinggi. Ini terpadukan. Aku mau komentari Pak Alawi, Usman Pak Alawi. Aku mau. Karena pemerintah aku mau. Tapi aku komentari Kiai Dewi. Dia ikut dari sufistika asakan dari Tahnul Wujud. Nomor 2 memang beliau itu jenderal betul. Yang berpikir rukaan sujatan. Berjuang tidak sekedar itu. Sampai tahajud seperti itu. Jadi ada yang jadi kira-kira tendensi Belanda itu perayuan, Mas. Perayuan itu. Yang masih belum kena gitu ya. Tapi kalau berarti walau alam ya. Daripada aku ya. Tentang Wahabi tadi yang Raddul Wahabi ya. Lah ya, menolak Wahabi itu berarti memang sudah ada indikasi Wahabi masuk ke. Nah, itulah sebabnya. Maka saya temukan, saya hanya nggak bisa data tertulis ya. Salah satunya Hadratus saya itu apresiasi dengan Habib Usman Bihyaya itu karena di dalam peran Belanda sudah orang ada Sunninya sudah. Yang menjaga gawang Sunni di situ itu. Kalau enggak ada lebih Wahabi ya keras-keras mana, tambah hancur mana gitu. Menjadi ideologi ganti gitu loh. Jadi Hadratus saya itu ngomong memelihara umatnya dengan bagus. Saat itu penjaga gawang di situ. Inilah yang saya sebut semacam apakah itu pembagian tugas, job deskripsi. Dibantai karo arek-arek itu. Nah, kesepakatan. Nah, kalau pemahamannya seperti itu ya mesti ae gak ono negosiasi gini kayak nambah perjuangan kok ngono kan enggak. Jadi harus cerdas lah main mata main. Makanya ada ijma sukuti barang itu kan gitu. Jadi membaca ke saya tuh terlalu politis dan berbaduh. Berarti Hadratus Syekh itu sangat ihtiyat, sangat hati-hati. Iya. Cerita di pesantren juga umum. Wes perjuangan rono mulai bengi langsung kepengen bubuk. Ono santri maca qalilam minal maca. Ya Allah, astagfirullah aku sampai niat Kak tahajud ganti. Sensitif banget pada Gusti Allah. Mana mungkin orang begini bola Belanda. Iya. Semuanya itu strategi. Saya baca buku karangan Kiai Haji Abdul Halim. Itu yang menulis ayahnya Kiai Hasyim Saifuddin Halim yang kemarin November 2003 dikukuhkan sebagai pahlawan. Beliau kan yang menulis buku sejarahnya Kiai Abdul Wahab. Nah, dalam narasi buku itu disebutkan bahwa Kiai Abdul Wahab itu punya ide mendirikan Nahdlatul Ulama itu cukup lama dikonsultasikan kepada Hadratus Syekh. Tapi Hadratus Syekh enggak serta-merta mengiyakan. Sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun dalam buku itu. Nah, ini sangat masuk akal karena Kiai Abdul Halim ini kan selalu menjadi sekretarisnya ketika
di organisasi, misalnya di Nahdlatul Wathon maupun di itu kan Kiai Wahab ketuanya, sekretarisnya Kiai Abdul Halim ini. Nah, beliau kemudian diminta waktu itu zaman tahun 70-an diminta menulis tentang sejarah NU, yang terutama sejarahnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, di situ diceritakan Kiai Wahab itu menunggu sampai 10 tahun. Hampir frustasi. Karena Kiai Hasyim Asy'ari itu belum mengizinkan, belum merestui. Nah, tanpa izin, tanpa restu Kiai Hadratus Syekh, Kiai Wahab nggak mau. Sampai Kiai Wahab itu menyatakan dalam buku itu, kalau guru saya, kalau kiai saya nanti sampai 10 tahun ini tidak merestui, maka hanya ada 2 pilihan saya. Pertama, saya pulang ke Jombang ke ini untuk menjadi mengelola pondok pesantren lagi. Kan beliau kan di Surabaya saat itu. Pulang ke kampung untuk mengelola pondok pesantren lagi, atau saya bergabung dengan Syarikat Islam dengan catatan saya memperbaiki dari dalam. Zaman itu kan beliau waktu di Mekah kan sudah berdiri Syarikat Islam. Nah, ternyata kata Mbah Halim itu, Abdul Halim ini menyampaikan ke Hadratus Syekh bahwa Kiai Abdul Wahab sikapnya seperti ini karena sudah 10 tahun usul itu dia ajukan ke Hadratus Syekh belum dapat restu. Nah, jawaban Hadratus Syekh, ya saya sudah memikirkan bagaimana nasib Kiai Wahab yang selama ini dipimpong oleh kelompok-kelompok itu kan gitu kan. Saya akhirnya restu. Nah, saya melihat 10 tahun ini panjang sekali dari segi ihtiyat hati-hatinya Hadratus Syekh. Nah, yang paling menarik Hadratus Syekh saat itu infonya, kalau saya mendirikan Nahdlatul Ulama, sementara waktu itu sudah berdiri banyak organisasi, apakah tidak semakin menambah perpecahan umat Islam? Itu yang selalu menjadi pikiran Hadratus Syekh, karena beliau memang saat itu kan dikenal sebagai bapak pemersatu umat Islam. Nah itu. Nah, sekali lagi saya melihat ihtiyatnya itu kan luar biasa. Gitu. Nah, menurut panjenengan ada kolerasi kan dengan tadi sikap-sikap terhadap pemberontakan dan sebagainya itu. Sebelum matang betul di psikologi masyarakat untuk melakukan peperangan itu belum beliau mulai kan gitu. Itu. Cuma memang kita harus terbuka lah bahwa sikap-sikap orang sekarang, penerus sekarang itu memang tidak semuanya seperti pendahulunya. Ada yang mengomersilkan baik, terlalu vulgar. Ada yang kudusnya gini. Tapi perlu saya ingatkan satu. Jangan berharap keturunan orang baik itu pasti menjadi baik. Jangan meninjau agama dari perilaku pelaku agama. Itu salah besar. Itu namanya mengambil lokal kasuistik untuk general rule. Salah. Sudah ada isyarat kok. Coba kurang apa sih? Anaknya Nabi Nuh. Kurang apa jahat sih? Anaknya Nabi Yakub itu. Ada dipateni, ada jegoro, beda mingkal, tidak itu. Dan ada satu isyarat yang oleh Hadratul Rasul. Isyarat tapi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sar. Nek Fatimah anake Muhammad nyolong. Lakotok itu ya ada. Saya sendiri yang memotong tangannya. Ada beberapa pengambilan filologis di sini. Ketika menyebut Fatimah itu pakai binta Muhammadin. Seolah dia itu bukan Pak Ne, bukan Bapak Ne siapa itu? Fatimah. Bukan lau anna Fatimah binti, bukan binti kan.
binta Muhammadin. Ini teori stilistika loh ya. Tapi ketika menjadi hakim, menghakimi Fatimah anak Pak Muhammad tadi hadir dengan dirinya sebagai sahibul wahyi. Hakim. Lakotok tuh. Saya sendiri. Itu satu ya. Sebegitu hebat ketegasannya. Nomor 2, isyarat yang sangat lembut. Bahwa anak Nabi pun bisa punya potensi mencuri. Walaupun bahasanya lau. Tapi itu ilustrasi. Coba. Satu hebat. Serba hati-hati. Bahkan saya menyebut satu kiai yang serba istikharah. Serba mendownload situs langit. Ini istihor. Jadi jaluk. Masa nolak ngono tok eler jaluk. Bantuan. Jadi minta bantuan sekaligus istikharah beliau. Waduh, keputusan itu agar tangguh-tangguh. Tapi ada isyarat seperti itu. Jadi makanya ya hati-hatilah. Nah, tadi saya menangkap tidak semua misalnya bisa berperilaku seperti leluhur, ya, seperti ayahnya, mbahnya. Tadi juga saya menangkap yang maksudnya itu bahwa Nabi Muhammad itu sangat keras seandainya Siti Fatimah melakukan ya, itu. Mampu membedakan antara dirinya sebagai bapake. Nah, ini yang menarik karena sekarang yang lagi menjadi perbincangan publik itu karena perilaku, ya mohon maaf, perilaku para habaib yang selalu mengklaim. Saya melihat Pak Kiai tadi menjelaskan tidak semua ya duriyah itu sesuai dengan Imam Baik. Nah, itu saya menangkap kesan bahwa perilaku habaib ini yang selalu mengandalkan duriyahnya itu, sementara perilaku dan akhlaknya bertentangan itu. Itu kira-kira penegasannya. Iya. Itu takabur. Sikap takabur ngendelno anak. Maaf ya, maaf. Di Al-Qur'an semua bahasa ke bapak wajadna alai aba'ana alfanaba, semua konotasinya negatif. Coba temukan kata-kata itu yang positif. Tidak ada, semua negatif. Jadi maaf, mengkomersilkan bapak itu gak bagus. Tadi. Nah, pemirsa, di sini pentingnya kita objektivitas. Secara keilmuan, ya kita akui kealimannya, tapi perilaku, mohon maaf, para habaib yang banyak dihujat itu ya beda lagi gitu. Dan ini Pak Kiai Musta'in Syafi'i sudah menjelaskan tidak mentoleransi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau ada kesan Pak Kiai Musta'in membela Ba'alawi, ya sudah keterlaluan kalau menurut saya. Dari sini pernyataan beliau sudah jelas. Harus dibedakan antara keilmuan dan ya mohon maaf perilaku para ini habaib yang sekarang menjadi sorotan publik. Tadi sejak awal beliau sudah menyampaikan bahwa tidak semua ya kan bisa seperti leluhur atau Nabi Muhammad maksudnya kan gitu. Seperti yang akhlaknya luar biasa tinggi. Nah, Kiai, saya melihat kebencian sekarang ini kan luar biasa masif terhadap ya mitos-mitos yang ditonjolkan, terus juga soal perilaku yang mohon maaf menyimpang dari ajaran Rasulullah. Sementara mereka tetap mengklaim saya ini dzurriyyah macam-macam. Itu bagaimana Pak Yai? Ya nggak boleh. Itu tradisi jahiliyah yang diwarisi. Tradisi jahiliyah ya. Wah, itu Al-Quran mengcover itu jahiliyah. Ya, perkara mitos ada lah ya, di kiai pun ada. Saya ada bedanya. Kalau orang Nahdliyin bercerita tentang kemakrifatan kiai-kiai itu cerita untuk
tadzkira, untuk nasihat. Wong iki sore dirun gini-gini, dan itu umum. Tapi katanya loh, kalau mereka pribadi lebih bertendensi gitu. Ya. Kalau alam, cuma ono penelitian kecil, gak usah didengarkan katanya. Semua habib yang akhlaknya jelek, entah jelek gini, itu hampir seluruhnya ibunya bukan Syarifah, bukan Dzuriyah, sudah assimiling dengan. Saya pernah diberitahu teman, kalau yang masih, wah yang namanya Syarifah Sayyidah itu, Syarifah Sayyidah wa Hasuron Nasolih, itu yang betul-betul keturunan Nabi ya. Iya. Terus begini, teori logika biologik ditemukan pengaruh ibu ke anak dibanding pengaruh bapak ke anak itu 70% banding 25. Dominan ibu. Itu teori biologi sekarang loh. Ternyata teori ini diambil dari hadis. Mungkin sampai nggak kerasa. Ketika ada seorang lapor ke Rasul, ya Rasulullah, man abaru, siapa yang saya harus berbakti kepada siapa? Tapi ummuka, ya kan? Terus sumaman ummuka. Allah mengatakan wafidatnya summa ayu, sumaman ummuka, sampai 3 kali. Tanya lagi, sumaman baru abuka. Itu artinya Rasulullah menyebut jasa orang tua itu, ibu itu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Persentasinya piro? 1 banding 3 kan, 70 banding. Jadi itu keterangan pengaruh isyarat, pengaruh biologis itu dari ibu 70%. Itu kata studi modern ya. Memakai isyarat-isyarat takror tadi. Ini yang membidangi syarhul hadis pasti kalau mau menggabungkan dengan teori biologi modern. Ya. Pemirsa yang saya cintai, Kiai Musta'in Syafi'i ini banyak sekali mengkaji tentang tafsir. Bahkan beliau mengasuh tafsir Al-Quran Akmal di Harian Bangsa. Sekalian atau panjenengan sudah banyak yang berlangganan ya. Saya kira baik melalui Harian Bangsa cetak maupun juga yang versi PDF atau digital, dan sampai ke Bali, ke Jakarta yang PDF digital itu. Dan yang paling saya cermati bahwa tafsir itu menjadi salah satu bacaan yang sangat disukai oleh pembaca Harian Bangsa dari berbagai segmen. Kita sudah pernah melakukan semacam survei, penelitian, dan itu menjadi nomor 1 termasuk para pejabat di berbagai angkatan, termasuk mohon maaf di TNI, juga di pejabat kabupaten, kota, maupun juga para pemula. Dan yang paling menarik itu banyak sekali mubaligh atau penceramah dan dai menyukai itu karena mohon maaf dibuat bahan ceramah ulang, baik di khutbah maupun di ceramah-ceramah umum. Sekali lagi, Kiai Musta'in Syafi'i ini adalah ahli tafsir yang sudah sangat kondang, terutama di kalangan pondok pesantren. Pak Kiai, terakhir saya ingin bertanya soal kekhasan Hadratus Syekh. Karena saya lihat Duriyah Hadratus Syekh ini kan luar biasa. Misalnya dari Hadratus Syekh ada Kiai Wahid Hasyim yang saat itu hampir disamakan dengan Soekarno, terutama secara intelektual pemikiran, bahkan lebih dari Soekarno soal keagamaannya. Kalau Soekarno kan, ya mohon maaf, nggak bisa baca kitab. Kalau Kiai Wahid Hasyim kan apa sangat piawai baca kitab. Yang kedua ada misalnya Kiai Yusuf Hasyim dan seterusnya, Kiai Kholik dan seterusnya. Bahkan muncul kemudian Gus Dur sebagai presiden. Nah ini kayaknya Hadratus Syekh ini keturunannya itu, dan
insya Allah sampai sekarang terpelihara. Itu kira-kira bagaimana ya Hadratusnya? Karena mohon maaf seperti disampaikan Pak Yai tadi, tidak semua orang baik itu duriahnya menjadi baik, bahkan hanya beberapa generasi sudah ini. Nah ini sampai sekarang ya alhamdulillah sangat ifa kan kalau lihat di Tebu Ireng itu. Bagaimana kira-kira menjelaskan ini? Ya Allah alam. Kalau sejarah ya, Bunyai Nafikoh itu malam setelah tahajud itu wiridan, biar gak ngantuk, itu memisahkan antara kacang hijau dengan kerikil. Jadi ro tempe ya. Jadi kayak gitu. Kacang hijau, karena kata hijau ada kan kedelai ya. Terus dicampur kerikil. Terus dipilih lagi. Subhanallah. Ya Allah, ya gitu. Pak Gila saya pernah mendengar gitu. Dan Bunyai ini kerasnya bukan main. Keras. Oh, kalau berpendapat ke Hadratusnya itu lantang sekali. Apakah itu yang diisyaratkan Hadratus Rasul Muka? Bukan itu. Itu penemuan baru-baru saja kok, teori logika biologik tadi itu. Salah satunya itu. Jadi keduanya sama-sama kenceng mendownload situs langit. Maka semua keputusannya tepat. Hati-hati. Nah Hadratusnya ini kan selain ya ulama besar, di backup dengan Bunyai yang seperti tadi, sehingga ya duriahnya itu menjadi manusia unggul. Nah, apa tausiah Kiai kepada para orang tua yang sekarang, mohon maaf, sulit sekali menurunkan atau melahirkan generasi unggul, baik secara moral terutama maupun keilmuan dan kepemimpinan terutama. Ilmu itu tidak bisa ditransfer. Nggak bisa. Ilmu itu diajarkan. Tapi transformasi ilmu itu adalah spirit. Spirit itu bukan wilayah kita. Wilayah hidayah yang harus diunduh, diusahakan. Saya tidak bicara takdir, bicara diusahakan. Kalau sudah top usaha ya sudah, itu urusan. Karena itu maka kalau saya mau merujuk hadis loh ya, boleh dah. Loh ya. Kalau anak Adam meninggal, semua off kecuali 3, 1 sedekah bulan syariah, 2 ilmu yuntafa'u bi, 3 waladin sholihun. Pertama saya mau meninjau dari filologis dulu. Saya kira nanti kuliah hadis lagi. Ketika Hadratus Rasul membicarakan sedekah, itu sifatnya naatnya naat mufrad, sedaqatin jariyatin, satu kata mufrad. Tapi ketika membicarakan tentang ilmu, naatnya bukan naat mufrad, tapi naat jumlah fi'liyah. Ilmun yuntafa'u bihi. Bukan ilmu nafi, bukan. Beda antara yuntafa'u bihi dengan nafi, itu beda. Ketika anak soleh, itu 2 sifat naat itu didobel. Au waladin solih, mufrad ya, yadu'u lahu jumlah. Jadi kalau ingin anak soleh mendoakan, ya doakan dia. Ada konsekuensi. Tapi sudah nggak notok rek. Ya bandanono sedaqatin jariyatin tadi itu. Ya kayak ono kurikulum sing apik intafa'u. Jadi dibalik gitu. Yang saya sebutkan tadi 2 sifat walad tadi itu. Sholihin dan yadu'ula. 1 sifat mufrad, na'atuhu 1 sifat jumlah. Kalau studi sarah biasa nggak mungkin, harus pakai filologis, harus pakai stilistika. Baik Kiai, terima kasih sekali. Pemirsa, tidak terasa kita cukup banyak berdiskusi, dapat banyak tausiah dari Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Jangan lupa tonton bersama
Sekali lagi terima kasih telah dengan setia menonton podcast Bangsa Online. Jangan lupa baca juga Harian Bangsa yang terbit tiap hari. Sekali lagi terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.